guys, kami dari Falcon dan pada hari ini kami akan menjelaskan tentang C Programming Language. Perkenalkan, nama saya Vincent. Nama saya Owen. Nama saya Kevin. Nama saya Farel. Nama saya Andrian. Oke, selamat. Halo, saya Andrian. Saya akan menjelaskan tentang basic input-output dan tipe data dari bahasa pemrograman C. Tipe data di C ada 4 jenis. Pertama ada tipe data desimal dengan percentage sebagai spesifiernya digunakan untuk membaca format angka bilangan bulat. Yang kedua adalah float dengan %f sebagai spesifiernya digunakan untuk membaca format angka bilangan yang memiliki koma. Yang ketiga adalah karakter dengan %c sebagai spesifiernya digunakan untuk membaca format huruf. Dan yang terakhir adalah string dengan %s sebagai spesifiernya digunakan untuk membaca string, yang dimana string adalah kumpulan char dalam array. Sekarang kita akan membahas input dan output. Yang pertama adalah printf yang berarti print formatted. Itu artinya bisa menerima spesifier seperti %d dan %f. Yang kedua adalah scanf yang berarti scan formatted, yang dapat digunakan untuk menerima spesifier seperti %d dan %f. Kemudian ada puts yang digunakan untuk menampilkan satu huruf. Selain ketiga hal tersebut, ada juga getc yang digunakan untuk menerima hanya satu huruf seperti k dan f. Saya akan menjelaskan tentang if else dan nested if. If statement. Bagaimana statement if berfungsi? Pernyataan if mengevaluasi ekspresi tes dalam tanda kurung. Jika ekspresi pengujian dievaluasi ke true atau bukan nol, pernyataan di dalam tubuh if dieksekusi. Atau jika ekspresi tes dievaluasi menjadi false atau nol, pernyataan di dalam tubuh if dilewati dari eksekusi. Bisa dilihat dari contoh berikut. Enter an integer. Kita input -1. Maka hasil output yang keluar, you entered -1. The if statement is easy. Sekarang kita lanjut ke nested if pada bahasa C. Apa itu nested if? Nested if adalah struktur if yang paling kompleks. Kenapa? Karena merupakan perluasan dan kombinasi dari berbagai struktur if lainnya. Konsep dari percabangan ini adalah terdapat struktur if yang berada di dalam struktur if lainnya. Artinya, dalam pernyataan nested if, jika kondisi if yang paling luar atau atasnya bernilai benar, maka kondisi if yang berada di dalamnya baru akan dicek. Berikut contohnya. Enter two integers. Kita input 59 dan 60. Resultnya, hasilnya, yaitu 59 lebih kecil daripada 60. Halo, nama saya Owen. Saya akan menjelaskan lebih. Sekarang masuk ke dalam bagian pengulangan. Pengulangan yang akan dibahas ada 3, yaitu pengulangan for, while, dan do while. Untuk for itu biasa digunakan untuk mengulang suatu proses yang telah diketahui jumlah pengulangannya. Dari segi penulisan, for itu terlihat lebih efisien dan simple karena sederhana. Kemudian ada while itu juga termasuk pengulangan, tetapi dalam while ada pengecekan di depan, di mana sebelum kondisi tersebut dijalankan akan dilakukan pengecekan kondisi. Apabila kondisi tersebut memenuhi, maka pengulangan tersebut akan berjalan. Yang selanjutnya adalah do while. Pada do while adalah kebalikan dari while, di mana do while menjalankan terlebih dahulu looping, kemudian mengecek kembali kondisi tersebut apakah memenuhi kondisi. Jika masih memenuhi kondisi, maka akan ulang kembali untuk melakukan pengulangan. Jadi ketika syarat sudah tidak memenuhi, akan selesai pengulangan tersebut. Halo, nama saya Vincent dan pada kali ini saya akan menjelaskan tentang array and pointer. Oke, pada hari ini kita akan membahas tentang array dan pointer. Sekarang untuk langkah pertama, seperti biasanya kita akan menggunakan basic standard input output header, yaitu include std io.h, yaitu yang berguna untuk menggunakan scanf dan printf. Kemudian kita menggunakan env untuk menggunakan program kita. Misalnya kita ingin membuat array dengan
array yang menampung 5 angka. Jadi kita menggunakan int array kurung siku 5, yang artinya kita akan menyimpan 5 angka dalam variabel array, dan misalkan kita ingin menyimpan angka 0, 1, 2, 3, 4, caranya adalah menggunakan curly brace, yaitu 0, 1, 2, 3, dan 4. Jadi array ini sebenarnya merupakan suatu struktur data yang paling simpel, yaitu yang digunakan untuk menyimpan data dalam satu variabel dengan jumlah yang banyak atau jumlah majemuk. Dan misalkan sekarang kita ingin mencetak setiap isi dari array ini, kita dapat menggunakan loop. Contoh seperti ini. Jadi kita menggunakan loop for di sini, for i sama dengan 0, i kurang dari 5, dan kita increment untuk setiap loop yang berhasil. Kita menggunakan printf %d karena untuk specifier integer, kemudian angka i, array i maksudnya. Coba kita run programnya. Nah, seperti ini kita telah berhasil untuk mencetak array. Sekarang kita mari membahas tentang pointer. Jadi pointer ini merupakan suatu variabel khusus yang terdapat dalam bahasa C, dan ini digunakan untuk menunjuk terhadap suatu alamat dari suatu variabel. Contohnya kita mempunyai suatu variabel yaitu int angka dengan isi 5. Jika kita ingin menggunakan suatu pointer, maka kita dapat mendeklarasikan suatu pointer sebagai berikut. Int ptr ampersand angka. Ampersand ini berguna untuk menunjukkan suatu alamat angka kepada variabel pointer. Jadi dengan ini kita dapat merujuk dengan menggunakan ptr untuk merubah variabel angka dengan contoh sebagai berikut. Printf %d ptr plus 2 yang akan menghasilkan jumlah variabel bernilai 7, karena pointer merujuk kepada alamat angka yang dapat merubah nilai dari angka tersebut. Halo, nama saya Farel. Saya akan mengajarkan tentang array 2 dimensi. Pertama, kita buka dulu kode bloknya, lalu kita buat file baru. Nah, di sini kita gunakan include stdio.h. Yang kedua, include stdlib.h. Jangan lupa kita save dulu. Misalnya di sini kita namakan tes. Nah, kita buat int void dulu. Nah, di sini kita mau isi dengan nama-nama pelanginya itu. Kita pakainya char pelangi. Sini kita pakai 7 dan 7 yang pertama itu untuk isi nama-nama pelanginya, yang kedua itu untuk bagian array 2 dimensinya. Pertama ada merah sesuai nama pelangi, merah hingga kuning, hijau, biru,
sini jangan lupa dengan titik koma. Lalu kita buat sebuah int i. Ini untuk bagian pengulangan nanti untuk menampilkannya. Nah, di sini kita kasih kayak bagian pembukanya. Ini warna pelangi. Kedua backslash n. Jangan lupa dengan titik koma. Nah, kita bikin untuk menampilkan warna-warna pelangi itu dengan pengulangan for i sama dengan 0, lalu titik koma, i lebih kecil daripada 7, lalu i++. Kenapa i lebih kecil daripada 7? Karena kalau string itu dimulainya dari 0. Oke. Nah, kita lakukan untuk pengeprintan warna-warna pelangi. Lalu kita sini printf. Misalnya karena ini string, kita pakai %s. Lalu koma, apa yang mau kita tampilkan? Karena kita mau tampilkan car pelangi, maka di sini kita tulis pelangi. Nah, karena ini kita ada pengulangan, jangan lupa di sini kita pakai INTI-nya. Oke. Nah, supaya rapi di sini jangan lupa dikasih \n juga. Lalu kita save, kita coba jalankan. Oh, typo di sini. INC dulu. L. Oke. ST Q.H. Kita save, kita coba runkan lagi. Tadi kurang pelangi. Oh, ini pelagi. Kurang N. Run. Oke, bisa jalan. Itu saja untuk penggunaan array 2 dimensi. Terima kasih.